16. Lily menunjukkan semua hal yang ia temukan dari hasil hacking tidak sengajanya kepada Rion. Memperlihatkan bagaimana gadis itu dapat memasuki sistem-sistem milik Red Dog hingga menemukan percakapan tentang rencana pembunuhan Rion. Pria itu benar-benar menahan amarahnya mengingat ada Lily di sampingnya dan ia tidak mau memperlihatkan sisi buruknya kepada sang gadis saat melihat betapa niat Red Dog ingin menghabisi Rion. Ia melihat begitu banyak hal yang direncanakan demi bisa menjatuhkan seorang Rion Lorenzo. Mereka benar-benar gila, sepertinya dendam karena aku menghancurkan bisnis jual beli perempuan terakhir kali, ucap Rion yang mengusap wajah karena kesal. Aku akan menduplikat isi smartphone-mu bolehkan? Izin Lily. Tentu, kata Rion tidak mempersalahkannya sama sekali, justru merasa lebih aman karena Lily akan membantu mengawasi kemungkinan terburuk seperti hari ini. Lily melakukan coding beberapa saat, sebelum akhirnya menghubungkan isi ponsel pria itu ke komputer sang gadis. Ia masuk ke dalam ponsel tersebut dan membuat sebuah mode baru pada isi ponsel tersebut. Mengutak-atiknya beberapa saat sampai ia mendapatkan apa yang ia inginkan. Bisa coba ketuk ponselmu berkali-kali dengan cepat. Tidak perlu menghidupkan layar, biarkan dalam keadaan stay seperti itu tidak masalah, pinta Lily. Seperti ini, Rion mentap-tap layarnya dengan jempol beberapa kali dengan gerakan cepat. Dan saat itu terdengar seperti suara alarm dari komputer Lily, membuat Rion terkejut dan bertanya-tanya apa maksudnya itu. Lakukan itu jika kau butuh bantuanku tapi kau tidak bisa menelepon atau mengirim pesan. Aku akan langsung mencari di mana kau berada dan juga mengirim bantuan segera, kata Lily yang masih tidak menghentikan tangannya melakukan coding atas hal yang baru saja ia buat. Bagaimana kau bisa membuat hal seperti ini dengan sangat cepat? Rion penasaran karena belum ada 2 jam ia membicarakan tentang meminta bantuan Lily untuk urusan cyber. Ini aplikasi lama yang kubuat untuk materi kelulusanku di kuliah 3 tahun lalu yang digunakan untuk kepolisian menolong korban dalam beberapa kasus. Aku hanya sedikit merubahnya, jawab Lily tanpa melepaskan pandangannya dari layar komputer. Sebenarnya sejenius apa kau ini, Lilipat, ucap Rion yang entah harus kagum atau bingung dengan kepandaian sang gadis yang menurutnya di luar batas kemampuan rata-rata orang di dunia ini. Kali ini Lily menghentikan kegiatannya dan menatap Rion lalu berkata, bagaimana kau tahu panggilan itu dan kenapa suka sekali memanggilku dengan sebutan itu? Alis Rion terangkat ketika mendengar pertanyaan tidak disangka dari Lily. Kenapa apakah tidak suka? Lukas dan ayahmu suka sekali memanggilmu itu, kenapa tidak denganku? Katanya dengan senyum penuh arti. Lukas terdengar tidak masalah, tapi rasanya aneh jika kau yang menyebutnya. Terdengar seolah kau sedang mengejekku, celetuk Lily tidak terima. Tawa kecil terdengar dari mulut Rion. Aku tidak mengejekmu, rasanya menyenangkan saja memanggilmu dengan nama itu. Bukankah terdengar lebih akrab? Semburat merah muda terlihat di pipi sang gadis, namun ia mencoba terlihat tenang. Kembali menatap layar komputernya dan melanjutkan apa yang ia kerjakan. Tentu Rion dapat melihat gelagat tersebut. Tak dapat menyembunyikan senyumnya ketika tahu kalau apa yang ia ucapkan memiliki efek seperti itu untuk sang gadis. Membuatnya ingin menggoda gadis itu lagi. Tapi ia berusaha menahan diri karena ini bukan waktu yang tepat untuk hal itu. Bisa kau pasangkan aplikasi itu di ponselmu ke ponselku? Pinta Rion. Lily menatap pria itu penasaran. Bisa, tapi untuk apa? Tanya Lily. Berjaga-jaga kalau sesuatu terjadi padamu juga, lakukan hal itu dan aku akan tahu dengan cepat. Aku akan segera datang untuk menyelamatkanmu. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, terutama saat kau telah masuk urusan dunia bawah tanah. Rion menjawab dengan hati berdoa kalau hal itu jangan pernah terjadi pada sang gadis. Oke, Lily tidak menyangka kalau Rion akan meminta hal itu. Tapi ia tetap melakukan apa yang pria itu inginkan. Mencoba menghubungkan antara ponsel miliknya dan juga milik Rion. Rion terus memerhatikan apa yang Lily kerjakan perihal aplikasi yang ia pasang di antara ponsel kami. Bahkan menghubungkan dengan ponsel Dante juga, dan berencana memberitahu kepada Franz tentang hal ini. Dengan begitu baik Rion dan Lily memiliki backup dengan cepat jika terjadi sesuatu kepada mereka, membuat keduanya akan mudah ditemukan selama ada internet di sekitaran mereka. Sebaiknya lanjutkan besok saja, ini sudah terlalu larut, kau harus istirahat, suruh Rion saat ia melihat waktu menunjukkan pukul 1 lewat tengah malam di komputer sang gadis. Sedikit lagi, kata Lily. Berapa lama? Tanya Rion. 1 jam kira-kira, Lily menjawab dengan santai.
Helaan napas terdengar jelas dari Rion ketika dengan mudahnya sang gadis menjawab. Tidur sekarang atau tidak ada es krim untuk sebulan, ancam Rion langsung. Lily langsung melihat Rion dengan pandangan tak percaya. Lagi-lagi pria itu menggunakan makanan kesukaan Lily sebagai ancaman karena tahu hal itu selalu berhasil. Tidak ada bantahan, kau tahu kalau aku tidak main-main soal larangan makan es krim, kan? Aku akan beritahu ayahmu jika perlu kalau kau banyak makan es krim selama di sini, ucap Rion dengan senyum lebar, tahu kalau dirinya akan selalu menang menggunakan cara ini. Bukankah itu curang? Tukas Lily yang jelas-jelas tidak terima. Aku tidak curang, aku hanya menyuruhmu untuk segera tidur karena sudah lewat tengah malam, Princess, Rion berkata dengan nada lembut, tanpa ada paksaan atau memerintah. Tapi ini tanggung, 1 jam lagi selesai, bantah Lily lagi. Mana ada 1 jam lagi itu tanggung, Lilypat. Jangan menguji kesabaranku, atau tidak ada es krim untukmu selama 1 bulan. Rion mencubit gemas pipi Lily tanpa sadar. Namun segera melepaskannya ketika sadar kalau ia telah melakukan sentuhan fisik tanpa izin sang gadis. Takut kalau akan menimbulkan perasaan tak diinginkan dari sang gadis. Kenapa kau terdengar seperti ayahku sekarang? Lily merengut seraya mengusap pipi yang dicubit oleh Rion barusan. Melihat gadis itu aman saja setelah Rion mencubitnya, membuat Rion tahu kalau sentuhan fisik kecil seperti itu dari Rion tidak membuat trigger sang gadis tersentuh. Baik, aku akan lanjutkan besok, ucap Lily akhirnya, lagi-lagi kalah dengan ancaman es krim tersebut. Good girl. Lily membiarkan laptopnya standby, menutup semua akses kamera di komputernya. Setelah tahu apa yang terjadi membuat Lily tidak bisa mematikan komputer seluruhnya. Takut kalau ada peringatan berbahaya seperti hari ini. Rion melihat Lily berpindah ke tempat tidur, bersiap untuk melakukan apa yang Rion suruh. Kau tidak pergi? Tanya Lily saat mendapati Rion masih duduk di tempat yang sama, tidak terlihat akan pergi dari kamar gadis itu. Tidak sebelum kau benar-benar tidur. Aku tahu jika aku tinggalkan kau akan diam-diam melanjutkan kerjaanmu tadi, kata Rion dengan mimik wajah yang mengatakan kalau ia tahu apa yang gadis itu pikirkan saat ini. Cih, Lily tertangkap basah bahkan sebelum ia melakukan niatnya. Hingga mau tidak mau ia membaringkan diri dan menyelimuti tubuhnya, bersiap untuk tidur karena tahu Rion tidak akan pergi sampai gadis itu benar-benar tidur. Sleep tight, Princess. Sweet dream, ucap Rion yang ingin sekali mengecup gadis itu saat ini ketika mengatakan kalimat itu. Namun tentu untuk sekarang ia belum bisa. Tapi ia yakin suatu hari Rion dapat melakukannya setiap malam. Bersambung 17. 2 minggu setelah kejadian peledakan mobil Rion, suasana kembali damai. Tidak ada masalah sama sekali dengan apa yang mereka takutkan dan waspadai tentang Red Dog dan pergerakannya. Bahkan Lily yang terus mengawasi lewat dunia cyber pun tidak mendapatkan hal penting. Hanya beberapa orang yang melakukan pencarian di internet tentang Lorenzo, dan saat Lily menelusuri siapa yang melakukan pencarian tersebut, ternyata hanya beberapa orang yang akan melamar kerja di beberapa perusahaan Lorenzo. Boleh, kan? Tanya Lily yang menelepon Rion, meminta izin untuk keluar rumah bersama dengan Lucas untuk berbelanja untuk kebutuhan rumah yang telah habis dan juga berniat mengunjungi Robert, ayah Lily di restoran. Boleh, bawa Flynn dan Nate bersama kalian, jawab Rion dari seberang telepon. Pastikan hati-hati dan jangan membeli es krim terlalu banyak, mengerti, sambungnya. Lily berdeci ketika lagi-lagi Rion tahu apa yang gadis itu niatkan. Jujur saja Lily heran bagaimana pria itu bisa selalu tahu apa yang ada di pikiran sang gadis. Tentu Rion tidak memiliki kemampuan pembaca pikiran, kan? Suara tawa terdengar dari seberang telepon, membuat Lily merengut. Berhenti tertawa, Rion, perintah Lily yang tidak berguna sama sekali. Aku tahu kalau kau pastilah protes tentang aku yang bisa membaca niatmu dengan sangat mudah saat ini, kan? Lilypat, kau itu seperti buku terbuka dan sederhana, sangat mudah untukku menebak apapun yang ada di otak kecilmu itu. Kata Rion yang Lily yakin sekali kalau pria itu kini sedang tersenyum lebar. Shut up, perintah Lily sebal. Oke, kalau begitu hati-hati di jalan, ucap Rion, mengubah nada bicaranya menjadi jauh lebih lembut. Tak ingin membuat Lily bad mood karena Rion yang terus menggoda sang gadis. Baik. Setelah mengakhiri panggilan, Lily bersiap-siap untuk pergi keluar. Tak lupa juga merapikan Lucas yang akan ikut pergi. Tentu membuat Lucas keluar dari rumah adalah salah satu jadwal penting untuk bocah itu. Tapi karena 2 minggu suasana tidak memungkinkan,
jadilah Lukas berada terus di dalam rumah demi menjaga keamanan sang bocah. "Kita akan kemana?" tanya Lukas ketika Lily memakaikan pakaian keluar rumah namun terkesan santai. Tak ingin bocah itu terganggu gerak-geriknya hanya karena pakaian semata. "Kita akan ke supermarket dan juga bertemu ayahku," jawab Lily tanpa melupakan senyumnya untuk sang bocah. Suara riang terdengar memenuhi rumah saat mendengar rencana keluar mereka hari ini. Lukas bahkan terus berlarian penuh semangat dan tidak sabar mengajak Lily untuk segera pergi. Lily hanya tersenyum melihat Lukas yang kini sungguh tampak seperti bocah pada umumnya. Ia bahkan senang karena Lukas tidak terlalu takut lagi dengan keadaan luar rumah, walau melihat orang dewasa masih cukup mengintimidasi dan membuat bocah itu takut. Trauma tidak akan mudah untuk hilang. Setelah selesai melakukan persiapan, Lily mengajak Flynn dan Nate yang merupakan bodyguard yang menjaga Lily dan Nate hampir selama 24 jam di rumah. Sesuai perintah dari Rion, tentu dua pria berbadan besar dan kekar itu mengiyakan dan akan menjaga Lily dan Lukas kemanapun mereka berdua pergi. Mereka berempat pergi dengan satu mobil milik Rion. Salah satu hal yang membuat Lily masih sebal karena Rion memberikan mobil mahal dan mewah untuknya begitu saja seolah membeli sebungkus permen. Terlalu mencolok. Itulah menurut Lily yang sejak dulu pantang menjadi pusat perhatian orang-orang. Lily meminta untuk Flynn dan Nate menunggu di luar supermarket atau di dalam mobil dan membiarkan gadis tersebut bersenang-senang dengan Lukas di dalam pusat perbelanjaan tersebut. Tak ingin membuat orang-orang merasa tidak nyaman dalam berbelanja saat melihat tampang sangar dua bodyguard yang sebenarnya memiliki hati yang lembut dan baik itu. Meyakinkan kalau tidak akan ada yang terjadi pada mereka karena supermarket yang mereka datangi cukup aman dengan segala sistem keamanannya. "Lily, aku mau ini," seru Lukas yang kini lengah kecilnya penuh akan berbagai macam makanan ringan. Padahal gadis itu baru saja berbalik untuk mengambil keranjang belanjaan, namun dibuat terkejut oleh Lukas yang entah sejak kapan telah berburu makanan hingga memenuhi tangannya itu. "Masukkan sini," ucap Lily yang menunjukkan keranjang belanjaan kepada Lukas. "Pilih makanan yang memang ingin kau makan." "Oke," sambungnya. "Baik," seru Lukas penuh antusias. Senyum tidak bisa gadis itu tahan saat melihat betapa senangnya Lukas yang berlari ke sana-sini dengan mata berbinar untuk melihat hal-hal baru dalam supermarket serba ada tersebut. Lukas bahkan terus bertanya ini dan itu akan barang-barang dan makanan yang tidak ia ketahui. Lily tidak menyangka kalau keranjang belanjaan sang gadis kini telah penuh, bahkan ia menambahkan satu keranjang lagi untuk segala keperluan rumah. Selesai melakukan pembayaran di kasir, Lily yang ingin menelepon Flynn dan Nate untuk meminta bantuan mereka membawa barang-barang belanjaan, justru terkejut ketika dua pria itu tahu-tahu sudah muncul di hadapan Lily tepat ketika ia mencari nomor ponsel mereka. Seakan keduanya telah siap sedia bahkan sebelum Lily dan Lukas berjalan keluar dari pintu supermarket. Netra hasil Lily yang melihat sekitar saat berjalan di belakang Flynn dan Lukas menuju mobil, mendapati hari sepertinya akan hujan tidak lama lagi. Tak sengaja manik coklat itu menangkap sosok tak jauh dari mobilnya, berpakaian hitam-hitam dan melihat ke arah mereka. Namun pandangan Lily teralihkan ketika ada orang lain yang mendatangi pria tersebut dan saling memberikan high five. Sepertinya temannya, tidak mau membuat para pria itu risih karena Lily terus memandangi mereka. Gadis itu akhirnya mempercepat jalan menuju ke mobil. "Kita ke tempat kakek?" tanya Lukas yang telah duduk apik di samping Lily dalam mobil. Lily mengangguk dan lagi-lagi disambut antusias oleh sang bocah. Setelah mendapatkan arahan dari Lily kemana mereka harus pergi selanjutnya, pria bernama Flynn segera melajukan mobil dengan deru yang luar biasa halus. Perjalanan ke restoran ayah Lily memakan waktu setengah jam dari supermarket. Membuat bocah yang sejak tadi berlari-lari kegirangan di dalam supermarket, kini tertidur pulas dalam dekapan sang gadis. Membiarkan sang bocah menggemaskan itu mengisi energinya, dan jika dilihat dari waktunya, memang ini adalah jam-jam bocah itu tidur siang jika di rumah. Sesampainya di restoran Robert, Lily membangunkan Lukas dan mengajak Flynn serta Nate untuk ikut serta masuk ke dalam restoran. Aroma lezat beringsut memasuki hidung ketika Nate membukakan pintu restoran untuk Lily yang saat ini menggendong Lukas. "Lily, kenapa tidak memberitahu kalau akan datang? Biar kusiapkan makanan kesukaanmu sebelum kau datang harusnya," ucap Robert, tersenyum sumringah ketika mendapati putri kesayangannya datang. Lily menyuruh Flynn dan Nate untuk duduk dimanapun mereka suka. "Kakek," panggil Lukas, masih setengah sadar karena baru saja bangun tidur. "Hai, Lukas,"
Sapa Robert dengan senyum yang jelas-jelas begitu mirip dengan Lily kecuali untuk garis usianya. Robert mengambil Lukas dari Lily dan menggendongnya. Hingga akhirnya Lukas berceloteh banyak hal tentang dirinya yang pergi berbelanja di supermarket belum lama ini. Begitu antusias hingga membuat Robert tidak melunturkan senyumnya. Karena begitu asyik dengan sang bocah, membuat Robert menyuruh karyawan yang belum lama ini ia rekrut sebagai juru masak untuk membuatkan makanan bagi mereka semua. Lily membiarkan ayahnya bermain dengan Lukas. Kemudian ia bicara sedikit akan makanan kepada Flynn dan Nate yang sudah cukup dekat dengannya karena selalu menjaga rumah dengan sangat baik. Tak hanya itu, dua pria bertubuh besar itu pun ramah dan menyenangkan ketika diajak bicara. Sopan dan tidak melewati batas sesuai dengan arahan dari Rion. Sampai ketika mata Lily menangkap sesuatu yang membuatnya waspada. Tanpa sengaja ketika ia hendak mengambil makanan yang telah jadi bersama dengan Nate, ia melihat di luar sekitar 10 meter. Di balik pohon di pinggir jalan, Lily melihat pria sama yang ia lihat di parkiran supermarket tadi. Awalnya ia tidak sadar karena pria itu bersandar di pohon sambil merokok, hingga pria berpakaian serba hitam dan mengenakan topi serta masker tersebut menatap ke dalam restoran. Sepertinya orang tersebut tidak tahu kalau kaca yang tidak dapat dilihat dari luar justru tembus pandang dari dalam. Dengan cepat Lily memotret pria tersebut lalu mengirimkannya ke Rion dan memberikan pesan peringatan. Perhatikan sekitarmu juga, sepertinya ada penguntit yang mengikuti kami sejak tadi. Tak hanya itu saja, Lily memberitahu Flynn dan Nate tentang si penguntit tersebut. Berhati-hati agar tidak terdengar oleh Robert yang tidak tahu apa-apa mengenai apa yang sedang terjadi. Tak ingin membuat pria parubaya itu khawatir setengah mati jika tahu apa yang sedang Lily hadapi sekarang. Pesan dari Rion masuk, membuat Lily sedikit bernapas lega. Jangan pergi kemanapun, aku akan ke sana. Pastikan tetap di dalam bersama Flynn dan Nate. Jangan takut, Princess. Akan kupastikan kalau kau akan aman, I promise. Bersambung. 18. Tangan Rion menggenggam smartphone-nya dengan kuat saat ia melihat pesan masuk dari Lily. Ia mengira kalau gadis itu akan mengirimkan foto sang gadis dengan Lukas yang sedang menikmati hari berbelanja. Tak menyangka kalau justru pesan yang masuk membuat pria itu mengeram penuh amarah. Segera Rion menelepon Dante yang kini sedang berada di lantai bawah untuk memberikan laporan perusahaan pada bagian accounting. Ada apa? Sebentar lagi aku selesai, jawab Dante yang terdengar sekali sedang sibuk bicara dengan karyawan lain. Ke ruanganku sekarang, ada hal penting yang harus kau lakukan. Ada penguntit, ucap Rion tanpa basa-basi. Rion mendapati Dante mematikan panggilan, yang artinya kalau pria itu pastilah sedang berlari menuju ruang kerja Rion. Dan benar saja, hanya dalam kurang dari 2 menit pria berambut perunggu itu datang dengan napas tersengal. Menduga kalau ia berlari menaiki tangga darurat dibandingkan lift. Sepertinya karena kemungkinan lift sedang berada di lantai atas dan baginya terlalu lama jika menunggu. Kau bilang ada penguntit, tanya Dante, berjalan langsung ke depan meja Rion. Rion menunjukkan layar ponselnya, memperlihatkan foto yang Lily kirimkan dan mengatakan kalau ada penguntit yang mengikuti mereka hingga ke restoran sang ayah Lily berada. Kita ke sana, dan pastikan kau menangkap orang ini. Kau tahu apa yang harus kau lakukan? Titah Rion, kemudian berdiri dan berjalan meninggalkan ruangan kerjanya. Baik, jawab Dante dengan raut wajah serius lalu menelepon orang-orang yang akan turun membantu Dante dalam menangkap penguntit tersebut. Sedangkan Rion telah melakukan panggilan dengan ponselnya untuk menghubungi Lily, mengatakan kalau pria itu akan segera datang ke sana untuk melihat situasi. Memutuskan untuk berpisah mobil dengan Dante agar tangan kanan Rion itu dapat melakukan penangkapan dari balik bayangan. Begitu Rion mendekati area restoran milik ayah Lily, mata pria itu melihat ke tempat di mana Lily memotretkan keberadaan sang penguntit. Dan benar saja, pria dalam foto itu masih ada di sana. Rion mengambil ponselnya dan kembali menelepon Dante. Ya, jawab Dante hanya dalam deringan pertama. Seakan tahu kalau Rion akan menelepon. Penguntit itu ada di seberang restoran, 10 meter di bawah pohon. Sepertinya amatir, pastikan jangan sampai lepas, kata Rion dengan nada dan wajah yang amat serius. Baik, jawab Dante. Kemudian terdengar suaranya memerintah orang lain untuk melakukan apa yang harus dilakukan, sebelum panggilan ia akhiri. Begitu sampai di depan restoran, pria itu langsung bergegas masuk setelah dalam sekian detik ia memerhatikan penguntit tersebut dari sudut mata. Gerakan profesional yang jika orang lihat,
Rion tidak melihat ke arah penguntit itu sama sekali. "Dak," suara riang Lukas terdengar begitu nyaring tepat ketika Rion memasuki restoran tersebut. Wajah serius pria berambut legam itu kini berubah menjadi mimik lembut. Senyum telah mereka ketika melihat anak laki-lakinya berlari ke arah Rion dan memeluk kaki pria itu. Jelas sekali kalau bocah kecil itu tampak bersenang-senang hari ini. Lihatlah bagaimana senyum lebar dan mata berbinar itu tergambar jelas di wajah Lukas. Dan membayangkan ada seorang penguntit yang akan menghancurkan kebahagiaan Lukas hari ini membuat Rion murka. Saat bicara dengan Robert, Rion bisa melihat wajah tidak tenang Lily. Beberapa kali berjalan ke arah dinding kaca besar di pintu masuk untuk melihat keberadaan sang penguntit. Jelas hal itu membuat Rion semakin murka dalam hati karena berani membuat Lily penuh kekhawatiran seperti itu. "Kalian bereskan bersama Dante, biar Lily dan Lukas aku yang urus," perintah Rion kepada Flynn dan Nate dengan suara pelan. "Dan beritahu Dante suruh menurunkan orang untuk menjaga Robert," sambungnya. "Yes, Sir," jawab keduanya bersamaan dengan suara sedikit lantang, namun tidak mencurigakan sama sekali. Setelah melihat dua bodyguard itu melenggang pergi keluar, Rion mendatangi Lily yang berdiri masih memerhatikan penguntit itu. "Hei, kau aman. Aku janji, dia tidak akan bisa melakukan apapun padamu. Dante dan yang lain sudah bergerak dan akan segera menangkapnya," ucap Rion berusaha menenangkan Lily. Lily melihat ke arah Rion. Jelas sekali kilat khawatir terlihat di netra sang gadis. "Tenanglah, tidak akan terjadi apapun. Kau bersikap bijaksana dengan segera memberitahuku soal penguntit itu," kata Rion lagi, masih berusaha untuk menenangkan sang gadis. "Aku hanya kebetulan melihatnya di parkiran supermarket tadi, dan terkejut tiba-tiba pria itu ada di sana. Aku mengkhawatirkan Lukas sejak tahu kalau kami diikuti. Membayangkan Lukas seperti saat aku pertama kali bertemu dengannya. Membuatku takut kalau aku lengah sedikit saja hal buruk terjadi pada Luka," ucap Lily jujur. Lihatlah bagaimana Lily justru lebih mengkhawatirkan Lukas dibandingkan dirinya sendiri. Berpikir padahal Lily tidak punya ikatan darah dengan Lukas, tapi kenapa gadis itu segitunya memperlakukan Lukas seakan bocah itu keluar dari rahimnya sendiri. Ponsel Rion bergetar. Ia mendapatkan pesan masuk dari Dante yang mengatakan kalau pria tersebut telah siap di posisinya bersama dengan yang lain untuk menangkap penguntit itu tanpa menimbulkan banyak perhatian orang sekitar. "Look, Princess," suruh Rion melihat ke arah penguntit tadi. Mata Lily membulat, terkejut ketika ia mendapati Dante dan beberapa orang dengan pakaian hitam-hitam menyergap penguntit itu dari belakang dengan begitu mudah. Sepertinya memberikan obat tidur, karena penguntit itu langsung limbung ke tanah begitu salah satu orang yang datang bersama Dante di sana. Membekap mulut si penguntit tersebut. Lily menatap Rion tak percaya. Kekhawatiran Lily seolah menguap begitu saja saat ia melihat Rion mengatasi penguntit itu seolah bukan apa-apa dan tanpa menarik perhatian orang sekitar. "Keamananmu dan Lukas adalah prioritas untukku saat ini. Akan kulakukan apapun demi menjaga kalian berdua, karena itu selalu langsung beritahu aku apapun yang menurutmu tidak beres walau itu sepele," kata Rion dengan senyum penuh kebanggaan kalau ia dapat menyelesaikan masalah tanpa harus bersusah payah turun tangan langsung. "Dad, lihat apa yang kubuat," seru Lukas tiba-tiba yang berlari kecil ke arah Rion dan Lily dengan sepiring kue di tangan. "Hati-hati, kau bisa menjatuhkannya nanti," tegur Robert lembut ketika melihat betapa antusiasnya Lukas untuk menunjukkan makanan di tangannya. Baik Rion dan Lily mengubah ekspresi wajah mereka menjadi penuh senyum. Tentu tak ingin terlihat penuh kekhawatiran baik di depan Lukas maupun Robert. Biarlah hanya Rion dan Lily yang tahu tentang segala hal yang terjadi saat ini. "Kau membuatnya?" tanya Lily memegang piring kecil berisi keik dengan hiasan krim putih yang berantakan beserta beberapa potong stroberi. "Ya," jawab Lukas penuh semangat dan netra yang mengharapkan pujian dari Lily. "Dia yang menghiasnya," kata Robert seraya mengelus kepala Lukas. "Kau hebat sekali bisa membuat kue secantik ini," puji Lily dengan senyum mereka dengan indah, berjongkok untuk menyejajarkan dirinya dengan sang bocah. Air muka penuh kebanggaan terpasang jelas di wajah Lukas saat mendengar pujian dari Lily. Membuat Rion, Robert, dan Lily tidak bisa menahan tawa melihat tingkah menggemaskan sang bocah. Suasana benar-benar terlihat begitu menyenangkan dan hangat dengan tingkah Lukas. Seakan membuat Rion dan Lily lupa tentang penguntit yang mengganggu pikiran mereka berdua. Sampai Lily menyadari perubahan wajah Rion yang penuh amarah ketika ia melihat smartphone miliknya. Membaca pesan yang membuat seorang Rion kehilangan ketenangannya.
Pesan di mana ada foto Lily di dalamnya bersamaan dengan sebuah ancaman seolah sang pengirim pesan meremehkan kemampuan dari seorang Rion Lorenzo. Bersambung 19. Rion mengantarkan Lily dan Lucas pulang ke rumah setelah puas bertemu dengan Robert di restoran. Tak ingin melepaskan pandangannya dari dua orang tersebut setelah apa yang terjadi. Terutama dengan pesan masuk penuh ancaman yang tidak berani Rion beritahukan pada Lily. Takut kalau hal itu akan membuat sang gadis panik dan terburuknya memilih untuk tidak ingin berurusan lagi dengan Rion maupun Lucas. Aku masih akan mengurus beberapa hal. Pastikan untuk tidak keluar rumah, jika butuh sesuatu beritahu Flynn dan Nate saja. Oke, ucap Rion yang berada di ambang pintu. Baik, dan kau juga hati-hati. Masih ada kekhawatiran di wajah Lily, walau tidak sekentara sebelumnya. Anggukan kepada Rion berikan. Melihat Lily masih dibaluti kekhawatiran ingin sekali ia memeluk sang gadis, namun tetap saja dirinya harus menahan diri. Tapi mungkin ia akan mengakui perasaannya kepada Lily sebentar lagi. Meskipun ia tidak yakin apakah gadis itu memiliki perasaan yang sama kepadanya atau tidak. Jujur saja, ia tidak ingin instingnya sebagai pria yang tertahan membuat Rion kelepasan menyentuh bahkan melakukan hal yang tidak gadis itu inginkan dan tanpa izinnya. Untuk saat ini sekedar ingin menyentuh wajah gadis itu pun Rion ragu, takut kalau ia akan melewati batas. Rion, panggil Lily ketika mendapati pria itu hanya terdiam layaknya patung. Yes, Princess, sahut Rion, keluar dari lamunan kecilnya begitu mendengar suara sang gadis. Ada apa? Ada yang mengganggu pikiranmu? Tanya Lily. Senyum pria itu terulas. Ia memberanikan diri, mengangkat satu tangannya dan menyentuh pipi gadis itu, membelainya lembut ketika tak ada penolakan dari sang gadis. Aku hanya mengkhawatirkan dirimu dan Lucas, katanya. Untuk beberapa detik Lily terkejut ketika mendapati Rion membelai pipinya, namun tahu kalau Rion tidak memiliki niat jahat ia hanya membiarkannya saja. Lily bisa melihat netra aquamarine itu mengeras karena kekhawatiran, sama seperti Lily hari ini. Kalau begitu aku pergi dulu. Jaga dirimu baik-baik, ucap Rion sebelum melangkah pergi meninggalkan rumah menuju ke mobil hitamnya. Begitu banyak hal yang ingin ia katakan kepada gadis itu, namun untuk saat ini ia harus membereskan sesuatu terlebih dahulu. Deru mobil yang ia kendarai sendiri kini tak menutupi amarah yang kembali melonjak dalam dirinya ketika mengingat hal sore tadi. Ia melesatkan mobil itu bagai peluru ke dalam remang malam yang telah turun 1 jam lalu. Ia membelokkan mobilnya menuju ke tol 101 dan terus melesat memasuki area pelabuhan di timur San Francisco. Tempat di mana markas dirinya dalam pekerjaannya yang lain berada, markas Phantom. Begitu ia memberhentikan mobilnya di area pergudangan, ia disambut dengan begitu banyak orang berjas hitam yang merupakan pada anak buah Rion. Semua menundukkan kepada penuh hormat ke pria berambut legam tersebut, tak ada yang berani untuk menangkat kepada sekedar melihat. Bahkan memandang bayangan pria itu saja mereka tak berani. Rion berjalan memasuki gudang besar, di mana memiliki ruang rahasia yang digunakan pria itu untuk melakukan interogasi. Pintu ruangan interogasi tersebut terbuka, membuat Rion dapat mendengar jerit penuh kesakitan dari seorang pria. Membuatnya mempercepat sedikit laju jalan, tak sabar mendengar apa yang ingin pria itu dengar. Di mana dia? Tanya Rion saat ia melihat siluet Dante di antara dua orang di sana. Ini penguntitnya, jawab Dante seraya menunjukkan pria yang telah babak belur tergeletak di tanah. Rion mendudukkan dirinya di kursi yang menjadi singgasana dirinya ketika berada di ruang interogasi. Menyandarkan tubuh di punggung kursi, dan melipat kaki seraya menumpukan kedua tangan di lengan kursi. Dia diperintahkan oleh seseorang untuk memata-matai rumahmu dan orang yang ada di dalamnya. Dia telah melakukan itu selama 4 hari belakangan. Aku juga mendapati rekaman CCTV dan benar kalau ia terus melakukan pengintaian di rumahmu sejak 4 hari lalu. Dan ketika melihat Lily dan Lucas keluar dari ini, dia pun mengikutinya, lapor Dante yang telah mendapatkan informasi dari pria penguntit tersebut setelah beberapa saat melakukannya dengan pukulan dan paksaan. Bawa dia ke sini, perintah Rion dengan nada yang tidak ada ramah sama sekali. Justru terdengar menakutkan bahkan untuk Dante yang telah bekerja cukup lama dengannya. Tahu kalau jika Rion sudah seperti itu, maka pria itu sedang marah besar. Dua pria yang menjaga pria penguntit itu segera menariknya hingga berada di hadapan Rion, tersimpuh di bawah kaki pria tersebut karena telah terkurasnya tenaga setelah dipukuli dan disiksa. Rion dengan keras menginjak kepala pria itu, tak ada rasa kasihan di paras pria itu.
Netra biru itu seakan membeku dan dingin bagai es ketika mengarahkan tubuh untuk bicara dengan penguntit tersebut. "Jadi katakan siapa yang menyuruhmu?" tanya Rion. Aku tidak tahu. Aku hanya dibayar untuk mengawasi rumah itu dan orang yang ada di dalamnya dan memberikan informasi ke orang yang membayarku," jawab pria tersebut dengan susah payah dan penuh ketakutan. "Kau tidak tahu. Tidak mungkin kau tidak tahu tentang orang yang menyuruhmu. Kau pasti tahu rumah siapa itu, kan?" tanya Rion lagi seraya menekan kakinya di kepala sang penguntit. "Rumah pengusaha Lorenzo," jawabnya. "Dan kau berani memata-matai kediamanku. Jadi katakan siapa yang menyuruhmu? Tidak mungkin kau tidak tahu orangnya jika kau harus menguntit kediaman orang sekelas Lorenzo." "Sungguh aku tidak tahu namanya. Dia hanya memberikanku uang yang besar tapi tidak boleh mencari tahu siapa dirinya. Yang kuingat pria itu memiliki luka di pipi dan juga tato di pergelangan tangannya," jawab pria itu lagi yang tak ingin berpura-pura tidak tahu ketika hidupnya di ujung tanduk. "Tato seperti apa?" tanya Rion. "Tato seperti serigala atau anjing? Aku tidak yakin," jawab sang penguntit sebisa yang ia ingat. "Apa yang sudah kau laporkan pada orang itu?" Rion bertanya dengan nada geram, seakan tahu siapa dalang di balik penguntit ini. "Tidak banyak karena itu seperti kosong, hanya 2 penjaga. Lalu aku melihat seorang wanita dan seorang anak kecil lalu melaporkannya." Dengan keras Rion menendang penguntit itu ketika mendengar jawaban yang sangat tidak ingin Rion dengar. Murka sudah pria itu mendengar kalau dalang di balik penguntit ini telah mendapatkan informasi bahwa Lily terlibat dengan Rion. Dia mengirimkan foto Lily ke orang tersebut, dan setelah melakukan pelacakan, nomor itu tidak lagi bisa ditemukan. Tapi kemungkinan terbesar itu adalah anggota dari Red Dog, atau bahkan pimpinan Red Dog itu sendiri. Dan pria yang menguntit ini hanya seorang amatir. Preman yang pernah tinggal di daerah dekat Ocean Ave, memiliki banyak hutang karena judi, ucap Dante yang kembali memberikan laporan terkait penguntit dan juga orang yang menyuruhnya. Rion mengambil ponsel pria penguntit itu, dan mengantonginya, tahu siapa yang akan bisa membantu lebih untuk mencari informasi. "Apa yang ingin kau lakukan sekarang dengan pria ini?" tanya Dante ketika mendapati pria itu terus memohon ampunan kepada Rion dan yang lain, penuh ketakutan luar biasa. "Bereskan, dan jangan tinggalkan jejak seperti biasa," perintah Rion yang kemudian bangkit dari duduknya dan berjalan meninggalkan ruangan tersebut. "Dan perketat penjagaan di rumah, kantor, dan juga restoran ayah Lily. Jangan sampai ada penguntit seperti ini lagi," sambungnya sebelum benar-benar meninggalkan ruangan tersebut. "Baik," jawab Dante tanpa bantahan sedikit pun. Telah terbiasa dengan pekerjaan yang tak mengenal belas kasihan ini. Lagi, semua pria berjas hitam tersebut kembali menundukkan kepala ketika Rion berjalan di hadapan mereka untuk pergi. Semua orang tidak ada yang berani mengangkat kepala sampai mobil yang dikendarai oleh Rion melesat pergi meninggalkan pelabuhan. Semenakutkan itu Rion di mata mereka semua, karena merekalah yang tahu bagaimana kejamnya Rion yang menurut mereka berdarah dingin. Walau sepertinya hanya Dante di sana yang tahu kalau pria berambut legam yang merupakan pimpinan dari Phantom, justru adalah pria yang memiliki banyak ketakutan dan juga kekhawatiran. Dan Dante juga tahu kalau kini, ketakutan Rion telah bertambah 1. Tak menyangka kalau pria yang telah menjadi atasannya itu akan melunak seperti sekarang. Namun hal itu juga hal yang dikhawatirkan Dante, karena seorang Rion Lorenzo saat ini memiliki 2 kelemahan. Bersambung 20. Rion berjalan gontai saat memasuki rumah. Karena begitu banyak yang terjadi hari ini, membuat pria itu merasa sedikit lelah. Mungkin karena kekhawatiran sang pria yang cukup tinggi dan juga beberapa hal yang memenuhi pikiran dirinya, membuat pria itu seakan memerlukan istirahat. Ketika ia duduk di sofa ruang tamu, Rion terkejut saat mendapati Lily yang masih bangun dan berjalan menuju ke dapur dengan mangkuk es krim yang telah kosong. "Apa yang kukatakan untuk tidak makan terlalu banyak es krim, Lilipat? Dan kau makan es krim sebanyak itu di tengah malam?" Rion menatap sang gadis tidak percaya. Lily yang juga terkejut ketika mendapati Rion telah pulang, justru terdiam di tempat karena tertangkap basah yang tidak hanya belum tidur tapi juga memakan es krim di tengah malam. "Come here now, Parent Orion." Mau tak mau Lily berjalan ke tempat Rion berada, dan duduk di samping pria itu setelah menaruh mangkuk es krim yang ia pegang di atas meja. "So, tell me why you are eating ice cream at midnight like this, princess?" tanya Rion dengan pandangan menuntut. "Karena aku ingin. Aku tidak bisa tidur dan sedikit lapar,"
jadi aku makan sedikit es krim sambil meneruskan pekerjaan, jawab Lily tanpa melihat ke arah Rion. Satu mangkuk seperti itu kau bilang sedikit. Kau bisa sakit gigi bahkan sakit perut jika kau makan es krim terlalu banyak apalagi tengah malam seperti ini, Lilipat, tegur Rion. Ada banyak makanan dan snack, kau harusnya makan itu saja kalau sudah tengah malam dan kau lapar, sambungnya. Ah, Lily benar-benar seperti anak kecil yang dimarahi ayahnya sekarang. Mengingatkannya dirinya akan sang ayah yang suka sekali memarahi Lily dengan kebiasaannya memakan es krim tanpa kenal waktu dan porsi. Kau mendengarkanku, kan? Kurangi makan es krim kalau sudah lewat tengah malam, mengerti? Ucap Rion. Mengerti? Lily hanya menuruti ucapan Rion, walau tidak yakin apa ia akan mengikutinya besok-besok. Toh kalau Lily memang ingin makan es krim ia akan tetap makan juga. Tentu Rion tahu dengan jelas kalau gadis itu tidak sepenuhnya akan mengikuti apa yang disuruh oleh pria itu. Terbaca jelas di wajah sang gadis untuk Rion yang telah mengenal gadis itu cukup baik sekarang. Kukira kau tidak pulang malam ini, Lily berkata ketika ia melihat jam yang menunjukkan pukul 1 malam. Aku hanya mengurus penguntit itu dengan Dante, jawab Rion seraya menyandarkan dirinya di punggung sofa. Lalu apa yang kau dapatkan? Tanya Lily penasaran. Tidak banyak, dia bahkan tidak tahu siapa yang menyuruhnya. Tapi dugaan terbesarku adalah orang dari Red Dog. Rion seakan enggan menjawab hal ini, menyebut nama Red Dog saja membuatnya ingin menembaki kepala semua anggota itu satu demi satu. Lily bisa melihat kalau Rion sepertinya membutuhkan istirahat, terlihat sekali kalau pria itu lelah. Jika kau ada waktu, tolong cari tahu satu nomor yang ada di dalam sini. Dia mengirimkan fotomu ke seseorang yang menyuruhnya, tapi Dante tidak bisa melacak tentang nomor itu. Rion memberikan smartphone milik penguntit tadi ke Lily. Fotoku, Lily tidak percaya kalau penguntit itu telah sampai sejauh itu, membuat Lily ingin cepat-cepat mencari tahu. Besok saja, malam ini kau istirahat saja dulu, bukankah seharian kau sudah bermain bersama Lukas? Suruh Rion yang tahu dengan jelas kalau gadis itu akan segera menuju komputernya dan melupakan waktu tidur demi mendapatkan informasi yang diinginkan. Gadis itu hanya menurut, mungkin akan lebih baik besok saja Lily mencari tahu. Ia sendiri tak ingin berdebat dengan Rion yang sudah perlu istirahat. Lily, panggil Rion dengan nada lembut, melihat ke arah gadis itu. Ya, boleh aku bertanya sesuatu? Rion tampak serius sekarang. Lily mengangguk, menatap pria itu dengan pandangan penasaran. Apa kau pernah memiliki hubungan dengan pria sebelumnya? Kekasih maksudku, tanya Rion yang kini duduk tegak menghadap sang gadis. Kenapa tiba-tiba bertanya seperti itu? Aku tidak pernah pacaran, Lily mengaku malu-malu, karena untuk zaman sekarang tidak pernah pacaran adalah hal yang amat sangat jarang sekali kecuali kau seorang biarawati. Rion menggenggam tangan Lily, membelai punggung tangan sang gadis dengan jempol. Memberikan waktu sebentar untuk gadis itu mencerna apa yang akan Rion katakan. Rion, perasaan Lily kalang kabut sekarang, tidak menduga kalau Rion akan seperti ini. Lily tidak bodoh untuk tahu kemana hal ini akan mengarah. Aku tahu kalau pertemuan kita barulah belum lama. Kupikir aku akan menahannya untuk beberapa lama, tapi setelah apa yang terjadi hari ini membuatku ingin memberitahumu. Tak ingin khawatir tapi aku tidak bisa memberitahumu kenapa. Rion berkata seraya menatap tangannya yang menggenggam tangan Lily di pangkuan gadis itu. Lily seakan tidak tahu harus berkata apa sekarang. Dalam hati ia tahu kalau sikap Rion bukanlah sikap antara karyawan dan atasan, atau pengasuh anaknya. Sekali lagi, Lily bukan orang bodoh dengan tidak menyadari hal itu. I love you, Lily. I'm fucking love you since the first time we meet. Kukira mungkin karena aku telah lama tidak bersama dengan wanita, tapi tidak. Aku tidak pernah merasakan hal ini sebelumnya. Ini pertama kali untukku memiliki semua perasaan ini. Bahkan sekarang aku takut kalau sesuatu terjadi padamu. Pertama kalinya aku merasa takut kehilangan seseorang setelah Lukas. I love you, Lilipat, ucap Rion dengan nada dan pandangan luar biasa lembut, bahkan lebih lembut dari satin. Lily terdiam, memutar ucapan Rion barusan di kepalanya lagi dan lagi. Tak ada kebohongan di mata biru itu. I want to be your man, Kenny. Izinkan aku melindungimu dan mengkhawatirkanmu sebagai kekasihmu, Lily, Rion berkata tanpa ada nada menyuruh, dan lagi-lagi membiarkan gadis itu memilih. Izinkan aku menyentuhmu tanpa membuatmu takut, sambungnya. Rion, aku ada banyak hal yang tidak kau tahu tentangku. Alasan kenapa aku tidak pernah memiliki pacar atau
Aku tahu, Lilipat. Aku tahu, Rion kini membelai pipi gadis itu. Tahu ada ketakutan di netra gadis itu saat ini. Aku tahu apa yang telah kau lalui dulu. Aku tahu semua ketakutanmu, semua luka, dan traumamu. Aku tahu. Karena itu aku meminta izinmu agar aku bisa menyentuhmu tanpa membuatmu takut jika tiba-tiba aku memegang tanganmu atau memelukmu tanpa aku sadari. Aku tahu tentangmu, Princess. Mata Lily melebar ketika mendengar hal itu. Kau tahu yang terjadi padaku. Bagaimana, aku telah menghapus semua jejak itu di internet, bahkan tidak ada apapun tentangku di sana, bagaimana bisa? Tanya Lily panik dan penuh ketakutan. Hei, tenang. Tenang, oke, ayahmu yang memberitahuku. Ayahmu menceritakan semua tentangmu, tentang yang terjadi padamu dulu ketika kau sekolah. Robert memberitahuku agar aku tidak sampai melewati batas sebagai seorang pria kepadamu. Dan aku tahu kalau masih menyimpan ketakutan masa lalumu itu. Aku memperhatikanmu selama ini. Lilipat, ucap Rion yang kembali membelai pipi gadis itu, berusaha menenangkan sang gadis yang mulai panik karena tidak menyangka akan mendengar sesuatu yang telah lama ia kubur. Kau tahu dan kau masih ingin bersamaku? Tanya Lily. Rion menganggukkan kepala dan berkata, Yes, Princess. I still want you. Kepribadianmu, ambisimu, kerja kerasmu, dan kasih sayangmu, that's more than enough for me to fall in love with you. Berhenti berpikir kalau kau tidak cukup baik hanya karena apa yang terjadi di masa lalumu. Kau berhak untuk bahagia juga. Tapi aku mungkin tidak bisa seperti yang kau inginkan. Kau mungkin tidak bisa memelukku atau menciumku tanpa aku ketakutan. Aku bahkan tidak bisa membayangkan jika kita melakukan. Kau tahu maksudku, ucap Lily penuh keraguan. Bukan tidak bisa, tapi belum. Pelan-pelan, kita akan menjalaninya pelan-pelan. Aku yang akan membuatmu terbiasa denganku, dengan setiap sentuhanku sampai kau sendiri tidak perlu lagi takut. Lihatlah, buktinya aku bisa menyentuhmu sekarang, kan? Yang kau perlukan hanya kepercayaan kalau aku tidak akan menyakitimu, kata Rion yang sejak tadi menangkup pipi gadis itu dengan tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya masih terus menggenggam tangan sang gadis. Dan Lily baru menyadari hal itu. Entah sejak kapan ia tidak merasa takut ketika Rion menyentuhnya seperti ini. Jika diingat beberapa kali pria itu telah mengikis jaraknya pelan-pelan hingga bisa ke tahap di mana tangan besar itu kini berada di pipi Lily tanpa gadis itu merasa takut. Jadi, kau mau menerimaku? Tanya Rion yang telah mendekatkan dirinya kepada sang gadis. Lily mengangguk dengan mata yang berkaca-kaca. Tidak menyangka kalau pria di depannya ini telah berusaha untuk mengikis jaraknya selama ini perlahan kepada Lily tanpa gadis itu sadari. My Lily, my princess, ucap Rion, mengikis jaraknya semakin dekat dengan sang gadis. Menatap bibir ranum yang telah ia dambakan sejak lama itu. Pelan-pelan, tak ingin membuat gadis itu terkejut dan takut. Napas Lily memburu ketika tahu apa yang dipikirkan oleh Rion saat ini saat melihat pria itu mendekatkan wajahnya ke Lily. Takut, namun Lily mencoba untuk menenangkan diri. Menggenggam erat tangan besar Rion untuk menghapus segala ketakutan sang gadis. Hingga jarak keduanya hanya beberapa sentimeter saja. Lily. Suara lain yang terdengar mengejutkan Rion dan Lily, membuat keduanya saling pandang saat mendapati kalau Lukas terbangun dan berjalan keluar dari kamar menuju kamar Lily. Rion dan Lily saling tatap kemudian tertawa ketika mendapati momen mereka berdua harus terhenti karena terbangunnya Lukas. Melepas kecanggungan di antara mereka berdua. Sepertinya harus tertunda. Aku akan mengurus Lukas, kau tidur saja. Good night, Princess, ucap Rion yang mengecup dahi Lily sebelum bangun dari sofa dan berjalan menuju ke Lukas yang berada di kamar Lily untuk mencari sang gadis. Merah padam sudah wajah Lily saat ini. Benar-benar malam yang tidak pernah ia sangka. Membuat gadis itu merasa seperti kembali di masa remaja kembali. Tak mengira kalau pria sesempurna Rion Lorenzo memiliki perasaan sedalam itu terhadap Lily. Sekian dulu ya, bersambung.